Halo Muspenners, kali ini kita mau ajak kalian ke kantor Dinas Kominfotik NTB untuk mencari tahu seluk-beluk komunikasi yang ada di NTB. Saya Harun Al-Rashid sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik. Jadi tugas Diskominfotik NTB ini, saya selaku bidang IKP, kami memberikan tanggapan, mungkin ada opini-opini publik, kami melakukan monitoring, tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap berita-berita yang ada di Nusa Tenggara Barat, terus terkait dengan informasi semua program-program yang ada, baik itu unggulan atau program strategis yang ada di Nusa Tenggara Barat, kami juga informasikan kepada publik. Karena wilayah Nusa Tenggara Barat ini berada di 10 kabupaten kota. Nah, kami di sini punya media sosial, punya website. Nah, dari situlah kami secara online memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, di samping itu, kami juga masih melanjutkan program-program lama menggunakan media mobile calling. Nah, mobile calling ini masih kami juga gunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat, untuk menyampaikan apa program-program atau event-event yang akan kami lanjutkan atau kami laksanakan di Nusa Tenggara Barat khususnya, untuk kami informasikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita siapin dulu mobil dan sound systemnya nih. Kami melihat selama saya berada di Dinas Kominfotik ini, dan saya juga sudah melaksanakan ikut menggunakan penyampaian informasi melalui mobil calling, saya merasa masih sangat diperlukan untuk sekarang ini, karena tidak semua masyarakat ini memegang melihat informasi itu dari dunia internet ataupun dunia maya. Ada sejadah, Bray. Kalau ada tuh kita bisa sholat. Gimana kayaknya nih? Sekali butuhin Pak. Banyak masih dicari. Biar saya carikan. Bisa lain tapi irit. Kalau lagi kita, kalau filtrasi. Proses persiapannya masih sederhana sekali. Proses persiapan kita akhiri dengan keberhasilan memutar lagu Museum Penerangan. Koleksi benda bersejarah yang harus kita pelihara dan juga dilestarikan. Museum Penerangan, cerminan perjalanan bangsa, sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Museum Penerangan turut mencerdaskan bangsa, membangun negeri demi masa depan jaya. Ya, Muspenners, selamat siang. Kita sedang ada di NTB. Kita sedang bersama bapak-bapak dari Diskominfotik NTB. Boleh dada-dada Pak ke kamera Pak. Ada bapak siapa di sini Pak? Pak Sapi, Lalu Jami, dan Makbul. Oke, Bapak, kita hari ini mau melakukan diseminasi informasi nih Pak ya. Pesan apa nih Pak yang akan kita sampaikan siang ini Pak? Ya, jadi hari ini kita ada agenda untuk diseminasi informasi di titik-titik keramaian warga untuk dalam rangka kita sebagai tuan rumah Mandalika Grand Prix MotoGP ya, MotoGP maksudnya. Oke, kita lihat seperti apa nanti respon masyarakat. Kita bisa lihat nanti di lapangan ya. Nah, contohnya kemarin kami juga sering menggunakan mobil calling ini untuk penyampaian waktu ada event Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Ada kemarin event penyambutan PON. Nah, itu kami
gelorakan bahwa NTB akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, dan masyarakat masih antusias untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan melalui mobil calling ini. Ya, ini dengan Pak Safi betul ya? Nggih, rumah Pak Sapi. Nggih. Sambil lihat ini aja Pak, kita sambil lihatin apa? Ke depan aja. Iya, ke depan aja, ini suaranya sudah bisa masuk, nggak apa-apa. Pak Safi sudah berapa lama nih Pak menjadi apa ya namanya ya, Toruhmah tuh, menjadi inilah supirnya atau drivernya mobil calling ini Pak? Dari tahun 2016 Sudah kemana aja nih Pak mobil calling ini Pak? sudah keliling NTB sudah Pak, ke Bima, Sumbawa, Dompu, ke seluruh NTB sudah. Seluruh NTB sudah pernah dilewati ya Pak? Nggih. Belakang ini Pak. Pak, saya Makbul. Kebetulan saya bergabung di Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2017. Nah, tugas saya menjadi tim di mobil calling ini ada sebagai operator dan memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat. Kalau Bapak selama bertugas di mobil calling nih Pak, antusiasme masyarakat tentang mobil calling ini seperti apa Pak? Wah, memang masyarakat sangat butuh sekali dapatkan informasi-informasi baik itu soal pembangunan, baik itu event-event yang kita laksanakan di Nusa Tenggara Barat. Seperti pada zaman dulu, setiap ada pemutaran film, masih ingat zaman dulu, pasti ada keliling ini mobil calling. Saksikan nanti malam ada pertunjukan film ini ya. Seperti itulah. Jadi mereka rindu dengan callingan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga masyarakat NTB. Seperti kita ketahui, tinggal beberapa saat lagi gelaran Indonesian Grand Prix MotoGP 2023 akan digelar. Ini membuktikan bahwa komunikasi konvensional masih bisa dilakukan di era digital. Ya, kayak tadi, jangankan sampean, kita aja kadang-kadang hari gini itu ya, hari gini masih pakai ini, tapi pada waktu-waktu tertentu ya itu, jadi ada banyak hal yang kita nggak bicara informasi asing ya. Kadang-kadang distorsi itu, ya ini jawabannya. Karena nggak semua orang juga baca koran, nggak semua orang dengar radio, nggak semua orang main medsos. Jadi distorsi informasi itu juga dari sini bisa langsung dapat gitu, bisa langsung ke masyarakat. Kami informasikan kembali bahwa pada Jumat 13 Oktober 2023 besok, kita Nusa Tenggara Barat kembali menjadi tuan rumah gelaran event internasional Pertamina Mandalika Grand Prix yang akan dihadiri oleh pembalap-pembalap daerah yang paling susah dijangkau Pak pada saat Bapak bawa mobil ini kemana tuh Pak? Ke daerah Bima, di Sapenya, di paling ujung Bima, Sape. Pak Sapi sama siapa waktu itu? Waktu sama tim media, semua sama tim media. Oke. Kita punya pengalaman waktu gempa dulu, kondisi kan hancur lebur tuh semua. Jadi kita pernah dapat 10 unit komputer Apple itu. Harapannya seperti saya bilang tadi, di tengah kita masih banyak blank spot, lemah sinyal, bahkan di perkotaan pun seperti tadi, ketika ada distorsi informasi itu, yang efektif itu menurut saya penyebar luasan informasi yang pola-pola konvensional. Meskipun ini nggak konvensional amat gitu, tapi menurut saya masih dibutuhkan. Jadi harapannya, kalaupun misalnya nanti ada fasilitas yang baru, ya kami itu sangat membantu kalau menurut saya.
public calling ini memang masih dibutuhkan untuk hal-hal yang tertentu, dan masyarakat juga butuh mendengarkan informasi langsung dari Diskominfotik pada khususnya. Ya tentunya kami harapkan kepada pemerintah ya mungkin perlu ini dilanjutkan lagi program ini, karena tidak harus program lama itu ditinggalkan, tapi kalau memang itu penting, itu dibutuhkan, kenapa tidak kita lanjutkan program yang bagus itu.